Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Nabil dari Teknik Industri. NIM-nya 416230121. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pengertian sejarah turunnya Al-Quran. Nama-nama Al-Quran dan cara menurunkan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Yang pertama saya akan menyampaikan pengertian Al-Quran. Menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Dan yang kedua, saya menyampaikan sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran itu peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk yang dinamakan dengan Nuzul Quran. Berdasarkan sejarah wahyu pertama diturunkan pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih dari 23 tahun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, atau lebih tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jibril, atau lebih tepatnya Al-Quran diturunkan melalui 3 tahap, yaitu melalui Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz, kedua Baitul Izzah, dan terakhir ke bumi. Nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Alkitab, terdapat dalam Quran Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Huda, artinya petunjuk, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah yang intinya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Terus yang ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda, yang tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 1, artinya Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan satu lagi, yang keempat, Asyifa, artinya sebagai obat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman. Menurut Syekh Syafir Rahman, ada 7 cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Yang pertama, mimpi yang hakiki atau benar. Yang kedua, melalui bisikan dalam jiwa dan hati Nabi tanpa dilihatnya. Ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi. Keempat, wahyu datang menyerupai gemerlung lonceng. Kelima, malaikat melihatkan rupa aslinya. Keenam, wahyu disampaikan Allah kepada Nabi SAW terjadi di lapisan langit malam
Mi'raj. Allah berfirman langsung kepada Nabi tanpa perantara. Fungsi Al-Quran sebagai pengganti kedudukan kitab sebelumnya, juga sebagai dan petunjuk, dan terakhir sebagai pedoman hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja yang saya sampaikan untuk tugas PAI ini.